Shalom. Amakanie. Baik semua toh? Syukur. Yesus terangkat ke surga. Ada lagi peristiwa. Peristiwa yang menakjubkan dari orang yang sama. Yaitu dia yang berasal dari Nazaret. Dia orangnya dari kampung. Namanya siapa? Yesus. Setelah bertahun-tahun mengajarkan ajaran dan tindakan-tindakan yang menggugah dunia, yaitu ajaran-ajaran kasih, cinta, dan tindakan-tindakan keselamatan badania secara nyata kepada banyak orang, seperti menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan mujizat-mujizat alam lain yang menakjubkan semua orang. Lanjut lagi, tanpa kesalahan apapun, dia diadili dengan tidak adil. Tetapi dia rela menerima hukuman mati yang dimulainya dari rumah Pilatus sampai ke Golgota, tempat ia digantung di salib yang hina dan mengakhiri nafasnya yang terakhir. Kematiannya tidak begitu saja berakhir. Tindakan-tindakan ajaib, tindakan-tindakan mujizat masih lagi menunjukkan tindakan menakjubkan selanjutnya, yaitu dia bangkit dari antara orang mati secara kepenuhan dirinya sebagai manusia, bangkit dengan tubuhnya, bangkit dengan rohnya yang sama. Ia mengalahkan kematian, mampu melawan maut yang berabad-abad, dari kekal sampai kekal merenggut nyawa manusia, dan dari dia ada kebangkitan. Sekarang 40 hari sudah berlalu. Kisah kasih antara Yesus dan murid-muridnya sudah di ujung jalan. Dengan agung dan menakjubkan, Yesus meninggalkan para muridnya dan ia terangkat ke surga. Kisah Yesus terangkat ke surga, itulah yang kita rayakan pada hari ini. Yesus terangkat ke surga dengan mulia. Ia pergi ke rumah asalnya. Dan dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul menceritakan peristiwa itu. Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh para murid. Bacaan kedua disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dengan nada yang sama. Dan hal itu juga disampaikan kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita telah naik ke surga dan di sana ia duduk di sebelah kanan. Ia menjadi yang tertinggi dari antara segala makhluk, segala malaikat dan orang-orang kudus yang ada di surga. Bacaan Injil pun yang kita dengar tadi menceritakan pengalaman, cerita yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memang sudah dan telah pergi. Pada hari ini kita kenangkan ia berangkat ke surga. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus memang harus dimuliakan. Mengungkapkan iman kita yang percaya kepadanya. Dia harus ditinggikan di dalam kerajaan Allah. Dengan itu juga dia yang kita hormati. Dia yang kita hargai, dia yang kita andalkan. Sebagai penyelamat, sebagai pembebas. Tinggalkan kita dan sudah jalan. Dia sudah tidak ada. Dan apa yang harus kita pegang sekarang untuk menjalani kehidupan ini? Hal-hal yang kita pegang dan kita
jadikan sebagai pegangan untuk kehidupan kita adalah pertama, ajaran-ajarannya. Walaupun Yesus sudah pergi, dia tinggalkan kata-kata, nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang kita harus jadikan sebagai pegangan hidup. Terus yang kedua, Yesus menjanjikan kepada kita akan mengutus pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan yang satu hal lagi Yesus janjikan kepada kita adalah Ia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, walaupun Yesus naik ke surga, tinggalkan kita sendiri, namun Ia tetap bersama kita, tetap menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam keadaan susah, senang, gembira maupun sedih. Bahkan dalam kita diperhadapkan masalah-masalah hidup yang datang silih berganti, keluarga hancur, karir atau usaha hancur, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Masalah hidup kita yang kita alami dalam keluarga-keluarga, di tempat kerja dan lain-lain. Namun harus ingat bahwa Yesus bersabda, Ia akan terus bersama kita. Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita kadang menyangkal akan pernyataan ini, karena masalah yang kita alami, kita merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Tapi penyertaan Tuhan tetap ada. Buktinya apa? Buktinya, Yesus masih memberikan kita nafas hidup. Yesus masih memberikan kita orang-orang baik yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita masih punya orang-orang yang mau mendengarkan keluhan kita, mau menerima masalah hidup kita, curhatan kita. Juga Yesus masih menyayangi kita, masih memberi rezeki, masih memberi apa yang kita butuhkan. Itu tandanya bahwa Yesus masih menyertai kita sampai sekarang. Selain masalah-masalah hidup kita, Yesus selalu tanggung dan menderita bersama kita. Kita yang sedang dalam masalah di Kabupaten Intan Jaya. Masalah yang bisa merenggut nyawa kita. Namun satu hal yang harus kita yakin dan pegang dalam hati, Yesus tetap bersama kita, tetap menyertai kita, tetap merawat kita, dan Yesus tetap menjaga kita dari ancaman-ancaman kematian yang kita alami, dan banyak saudara kita yang sudah mati. Tapi kita harus yakin bahwa Yesus akan selamatkan kita dari ancaman-ancaman yang kita alami pada saat ini. Satu hal yang Yesus minta kepada kita untuk bertahan dalam kehidupan yang keras di Intan Jaya adalah kita mesti percaya penuh dan berharap kepadanya. Kita harus mesti percaya dan berharap kepadanya. Karena dengan ini, satu demi satu janjinya yang menyertai kita sampai akhir zaman akan terwujud. Sampai kita senyum bahagia. Ternyata di Intan Jaya kacau tapi kita hidup. Ternyata Intan Jaya tidak baik tapi kita selamat. Semoga kita yang percaya kepadanya terus membaktikan hidup kita dalam iman, kasih, dan harapan akan Yesus Kristus. Amin.